Hi guys, welcome to my YouTube channel Diary of TB. My name is Tia. Back with me again ya. Okay guys, please share or please comment and subscribe my channel. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Okay. Kita tarot lagi. Sebenarnya gue ada 2 requestan tarot yang masuk ke gue dari teman-teman gue. Cuman belum gue kerjain. Yang satu gue lagi nunggu nama panjangnya dia, karena untuk narik energi orang gue butuh nama panjang orang itu sama foto orang itu, atau foto orang yang dia tuju dan nama panjang orang yang dia tuju. Nah, jadi untuk sementara sambil nunggu teman gue itu sambil nunggu teman gue ngasih nama panjangnya dia, mungkin dia lagi sibuk karena dia reporter salah satu TV swasta. Sambil nunggu dia, mungkin dia lagi liputan, sambil nunggu dia ngasih nama panjangnya dia, so gue narot lagi untuk diri gue sendiri tentang relationship gue dengan tentara ini. Kan udah gue bilang gue akan update energi dia, energi checking sih lebih tepatnya, per berapa hari atau per 1 minggu sekali itu gue akan update gitu loh. Kalau memang ternyata hasil tarotannya di setiap vlog gue atau di setiap tarotan gue itu hasilnya sama atau mirip, berarti memang storyline yang akan terjadi ya seperti itu. Di kedepan hari itu storyline yang akan terjadi ya seperti itu gitu loh. Jadi gue ingin melihat konsistensi tarotan hasil tarotannya dari satu vlog atau dari hasil satu tarotan ke tarotan yang berikutnya itu hasilnya konsisten atau enggak. Kalau mau konsisten mirip-mirip atau sama, kalau sama persis sih kayak nggak mungkin, tapi paling tidak mirip-mirip, itu kemungkinan storyline yang akan terjadi ya memang seperti itu gitu loh. Kalau gue sih mikirnya gitu ya. Jadi kemarin gue itu sempat diskus sama salah satu teman kantor lama, yang teman kantor lama banget. Itu kantor tuh adalah kantor pertama kali ya, kantor kedua gue saat gue meniti karir gitu. Nah, gue ketemu sama cewek ini pernah mengalami kecelakaan lalu lintas dan sempat mati suri. Sejak dia bangun lagi, dia bisa ngelihat, itu otomatis terbuka sixth sense-nya, termasuk ngeliat astral. Nah, dan termasuk bisa baca orang. Gue kemarin sempet sharing dengan dia tentang si TNI ini, tentang terutama pernikahan si TNI ini tuh gimana sih. Dan ternyata wow, hasilnya amazing, bukan amazing lagi, amazing. Kenapa gue bilang amazing bukannya amazing? Saking wownya. Jadi ternyata menurut penglihatan teman gue, jujur kalau gue punya sixth sense tapi belum sepenuhnya terbuka, dan gue memang tidak mau membuka secara paksa. Jadi gue biarkan sixth sense gue itu terbuka secara natural, perlahan-lahan gitu loh. So far bakat sixth sense yang gue punya, gue adalah seorang empath. Gue bisa narik energi alam, bisa merasakan energi alam. Apabila akan terjadi suatu bencana, itu gue bisa merasakannya langsung sebelum bencana yang sebenarnya itu terjadi. Gue bisa merasakan energi orang, misalnya kalau orang ini terlalu negatif, itu energinya akan clashing sama gue, dan itu bisa gue rasakan. Either tiba-tiba gue deket nih orang, gue ngerasa gak suka tanpa sebab, atau gue deket-deket nih orang nih gimana ya, ada rasa gak nyaman, atau bahkan kalau energi ini orang besar dan ternyata nggak sejalan sama energi gue, nggak baik lah istilahnya energi ini orang, itu pasti akan nyetrum di gue. Walaupun sebenarnya ini orang nggak masalah gitu loh, tapi balik lagi, energi itu tidak bisa dibohongi gitu kan. Nah, gue kemarin itu sempat nanya sama si teman gue ini soal pernikahan si Akang TNI. Gue manggilnya Akang karena dia Sunda ya. Jadi kan gue kasih lihat tuh fotonya si Akang berserta anak-anaknya dan istrinya. Dan ternyata menurut si
teman gue ini, gue nggak usah sebut namanya ya, si Akang tuh katanya baik, dia jujur, dia tegas, dan dia itu ngomong apa adanya. Memang bener, itu bener banget, itu yang gue rasain saat sama si Akang. Dan saat gue bersama Akang, energi gue sama dia tuh nggak clashing, gue nyaman sama dia, tektok energinya. Mungkin karena dia baik, dan dia kan juga punya pegangan, ya semua TNI semua rata-rata punya pegangan. Dan itu gue tanya dong sama teman gue, pegangannya si Akang tuh apa sih gitu kan, apakah berbentuk kuntilanak atau apa. Itu kata teman gue, yang ngejagain Akang itu bentuknya cowok atau laki-laki bersorban. Nah berarti kalau bersorban kan kemungkinan jin muslim ya, ya intinya baik lah. Dan gue nggak heran gitu, karena si Akang sendiri juga rajin sholat gitu kan. Jadi ya, dan dia rajin sholat dan emang hatinya baik, orangnya baik, nggak neko-neko. Makanya yang ngejagain dia pun juga termasuk yang baik, pria bersorban gitu. Nah, cuman bininya pasti baca sama temen gue, wadidaw, satu, bininya itu mendukun. Sorry to say, mendukun, padahal bininya berjilbab. Dua, bininya itu ternyata punya pacar lagi. Dan Akang tahu bininya berdukun, Akang tahu bininya mendukun, Akang tahu bininya juga selingkuh di belakang dia. Makanya kenapa dia nyari gue lagi, si Akang nyari gue lagi, karena si Akang tahu, somehow si Akang tahu gue bisa mencintai si Akang dengan tulus gitu. Cuman balik lagi, gue tidak mau dibilang pelakor ya. Ya oke, gue memang lagi dekat sama laki orang, tapi oke, secara nggak langsung mah gue pelakor. Tapi gue lihat-lihat dulu orang yang gue deketin ini, orang yang kayak gimana pernikahannya. Kalau orang yang pernikahannya unhappy dan dizolimin sama istrinya, ya nggak bisa dong dibilang pelakor. Dengan gue ataupun tidak dengan gue, ya laki ini pasti akan pergi dari pernikahan itu. Dia pasti akan menceraikan istrinya. Tapi permasalahannya adalah karena dia sudah nikah militer, itu tidak semudah itu untuk bercerai. Kecuali kalau dia belum nikah militer, dia baru nikah KUA, itu mungkin bisa bercerai. Tapi kalau sudah nikah militer tuh susah untuk bercerai. So, perceraian itu kayaknya adalah hal terakhir sekali yang bisa diambil apabila tidak ada option lain. Gitu. Itu pun prosesnya panjang. Nah, jadi untuk sementara ini ya udah, kebetulan gue juga jomblo, gue sayang sama si Akang TNI juga sayang sama gue, why not gitu kan? Kenapa nggak kita ya deket lah gitu loh, saling berbagi cinta, oke, saling menyayangi gitu kan. Toh juga istrinya juga selingkuh kan gitu loh. Ya itu, istrinya tuh selingkuh, yang dilihat sama teman gue punya six sense ya, istrinya tuh selingkuh, punya main dukun dan matre. Kalau matre iya, istrinya matre itu memang sudah gue tangkep, karena memang gue dari jauh tuh gue udah bisa ngerasain energi istrinya tuh matre, ngatur, galak gitu kan, nggak sabaran, itu iya. Tapi kalau bedukun atau bedukun sama selingkuh, itu gue nggak bisa lihat karena kan gue nggak punya six sense, ya kan. Six sense gue tuh belum terbuka, jadi gue tidak bisa membaca orang 100%. Gue so far hanya bisa, gue bilang tadi kan, hanya bisa menarik energi orang, merasakan energi orang, dan menarik energi alam gitu, merasakan energi alam sebelum bencana yang sebenarnya terjadi. Itu so far itu kekuatan gue sama baca tarot, sama firasat. Ya itu firasat gue kencang, itu salah satu kemampuan six sense gue yang memang sudah terbuka secara otomatis. Tapi kalau ngeliat astral sama baca orang, baca pikiran orang, lihat masa depan, lihat masa lalu orang, itu gue belum bisa. Mungkin lihat masa depan orang atau lihat masa lalu orang bisa hanya pakai tarot. Tapi kalau dengan mata telanjang begini nih, gue nggak bisa ngebaca orang atau nggak bisa ngelihat masa depan orang atau masa lalu orang, tuh nggak bisa. Karena kemampuan gue belum sampai situ. Walaupun sebenarnya gue punya talent, gue punya bakat untuk melihat astral, untuk melihat masa depan orang, masa lalu orang. Bahkan mungkin gue punya bakat spiritual yang seperti astral projection maybe.
gue mungkin bisa sampai sejauh itu bakat gue, tapi memang belum terbuka otomatis karena gue emang sengaja tidak mau membukanya karena gue belum siap. Boro-boro astral projection ngeliat setan aja gue belum siap gitu kan, makanya sengaja tidak gue buka. Istilahnya ya, by the time dengan berjalan waktu biarkan itu terbuka dengan sendirinya gitu loh gengs. Oke, jadi karena berhubung saya kemarin baru saja sharing sama teman aku yang punya sukses juga, yang kalau dia memang beneran punya sukses kan, karena pernah mati suri, dia bisa baca orang, dia bisa lihat astral, dia bisa lihat masa depan, bisa lihat masa lalu orang. So gue coba untuk compare apa yang gue tahu dari dia, apa yang gue denger dari si teman gue ini, gue compare dengan tarotan gue, apakah sinkron atau tidak. Kalau sinkron berarti that's the storyline yang memang terjadi, yang sedang terjadi gitu loh guys. Oke guys, check this out for the reading. Oke guys, kita ke reading aja ya. My god. Oke, seperti biasa gue nomornya 5, 3, 1 untuk Tarot Rider, dan gue akan ngambil 5 dari Romance Angel Oracle Tarot card-nya. Dan pastinya ada bottom of the deck as a overall energy. Di sini di Tarot Rider-nya pun ada bottom of the deck, yaitu overall energy. Oke. We'll see. Ini ada kartu 8 of Cups. Ada gambar cups itu represent, atau cangkir atau piala itu represent perasaan. 8 itu berarti rasanya itu cukup tinggi ya, mungkin dalam arti cukup tinggi. Ini adalah suatu kebahagiaan, karena kan angka 8 itu lumayan, walaupun paling top di dalam tarot angka 10, tapi angka 8 juga tidak bisa dibilang kecil. Ini ada orang yang meninggalkan, ada orang pergi membelakangi dari cups ini, dari piala-piala ini. Dan ini ada gambar moon atau bulan. Ini kelihatannya bulan itu sedih. Nah akhirnya ya, dan ini cowok nih kelihatannya, cowok. Ini siapa yang meninggalkan? Sepertinya ya si Akang Penny ini. Dia meninggalkan kebahagiaan. Mungkin kebahagiaan di sini maksudnya keluarga kali ya, keluarganya dia. Karena kenapa? Ya mungkin ada yang bikin dia kecewa sehingga dia harus meninggalkan keluarganya. Selain kartu 8 of Cups, di sini ada kartu The Chariot. Chariot ini ada orang kesatria naik kereta perang. Kereta perangnya ini ditunggangi, maksudnya dikendalikan oleh 2 kuda. Yang satu kuda putih, satu kuda hitam. Berarti kalau putih ya represent kebaikan, hitam represent keburukan. Ya. Di sini memang kan ada 2 orang dalam hidupnya dia, gue dan istrinya. Istrinya dengan sifatnya yang kayak gitu, yang tadi gue bilang di awal di intro readingan ini, dan gue dengan sifat yang ya baik, cukup baik. Dia si warrior ini atau satria ini pergi meninggalkan suatu tempat menggunakan kereta perang. Tapi tergantung ini, dia mau belok kemana. Kalau dia belok ke kanan sesuai dengan arahan si kuda putih, ya dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau dia tetap dia belok ke kiri, ya dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Ya mungkin akan berakhir di jurang atau apa. Seperti itulah. Jadi tergantung gimana si warrior ini atau si kesatria ini mengendarai kudanya. Dia mau kemana nih? Dia mau ke kanan atau ke kiri? Tergantung dia nih mau ngikutin kuda yang putih atau kuda yang hitam. Karena kan kereta kudanya ini kan si kesatria ini yang mengendalikan kan. Tapi karena berhubung ada kuda yang berwarna putih dan hitam, yang putih di kanan, yang hitam di kiri, ya tergantung si kesatria ini mau ke arah yang mana gitu. Jadi memang the choice is his, bukan the choice is mine, tapi the choice is his, adalah pilihan dia.
Di sini ada kartu Seven of Pentacles. Orang lagi nungguin pohon duit terutama ya, untuk panen. Di sini orangnya sih cowok, tapi tidak tarot itu tidak based on gender. It could be, walaupun di sini fotonya gambarnya cowok, bukan berarti dalam kenyataannya itu harus cowok, bisa juga cewek. It could be female or male gitu. Di sini sih kayaknya lebih ke represent gue. Gue memang di sini menunggu waktu yang tepat untuk, bukan menerima ya, untuk menikah sama si Akang TNI, karena berhubung dia kan statusnya sudah menikah dan susah bercerai karena dia sudah menikah secara militer. Gue harus menunggu saat yang tepat untuk si Akang menceraikan istrinya dan menikahi gue secara sah. Ini kartu menunggu. Nah, di sini ada kartu The Fool. The Fool adalah orang yang dia seorang anak muda, cowok. Dia bawa gembolan gitulah. Kalau dia tuh kan pergi ke suatu tempat dan itu santai banget gitu loh. The Fool itu adalah bisa berarti sebagai hal yang baru, hal yang positif. Tapi tergantung juga apabila si The Fool ini tidak hati-hati dalam mengambil langkah, maka dia akan kecebur ke jurang. Ini karena di depan dia ada jurang. Tapi kalau dia bisa berhati-hati dalam melangkah, dia akan selamat. Gitu. Dia akan tiba ke tujuan yang memang bisa bikin dia bahagia. The Fool ini adalah represent si Akang ya. Karena kan di sini kan yang pergi adalah si Akang. Dia pergi dan dia menuju ke satu tempat. Nyambung kan nih. Kartu Eight of Cups dan The Fool itu nyambung. Ini Eight of Cups, dia pergi meninggalkan sesuatu. The Fool, dia pergi menuju ke sesuatu. Sesuai dengan kartu Chariot juga. Kartu Chariot kan juga basically hampir sama maksudnya dengan kartu The Fool. Artinya sama-sama maju, bergerak. Cuman kalau The Chariot lebih pakai armada kereta kuda, kereta perang. Kalau The Fool ini lebih ke melangkah ya, dengan kaki sendiri gitu. Tapi sama, artinya sama-sama melangkah dan sama-sama apabila tidak hati-hati dalam melangkah, maka akan terjebur ke jurang yang sama. Di sini kan begitu, tergantung nih si kesatria ini mau pilih ke kanan atau ke kiri gitu. Kalau ke kanan ya dia selamat, dia bahagia, ke kiri ya dia masuk jurang lagi gitu loh. Sama seperti The Fool ini, kalau dia tidak hati-hati dalam melangkah ya dia masuk ke jurang, jatuh ke jurang. Kalau dia berhati-hati dalam melangkah ya dia akan aman gitu. Oke? Kan di sini ada kartu menunggu nih, ya kan? Which is ini gue, dia menunggu saatnya panen. Nah di sini ada kartu Two of Cups. Di sini kan pertanyaannya gimana selanjutnya, gimana hubungan gue selanjutnya dengan si Akang TNI, kan gue sebutin nama panjangnya sambil gue bayangin mukanya. Ya, hubungan gue sama si Akang naik level ke tingkat yang lebih serius. Dan ya, jadi penantian gue ini, karena ini ada gambar orang lagi menunggu manen pohon duit ini kan. Cuman mungkin dia belum bisa panen karena mungkin pohon duitnya memang belum siap dipanen, belum ranum istilahnya, belum matang, makanya belum siap dipanen. Tapi setelah penantian gue di sini kan yang disuruh nunggu itu adalah gue ya, represent gue. Penantian gue akan berbuah ke hasil yang lebih baik gitu loh, karena nanti penantian gue akan membuahkan hasil yang baik, which is ya hubungan gue dan Akang bisa naik ke higher level. Kenapa bisa naik ke higher level? Sini ada kartu lover, because we love each other. Jelas kartu lover ini represent zodiak Gemini, and Gemini is my sunshine, adalah zodiak utama gue. Dan udah pasti kalau kartu lover ya artinya saling mencintai.
Karena di Lover itu kan dua sepasang kekasih, Adam and Eve. Tuh. Oke. Kenapa si Akang di sini dia meninggalkan? Padahal dia udah punya kebahagiaan tersendiri di sini. Tapi kenapa dia pergi? Kenapa dia pergi meninggalkan kebahagiaannya ini dan dia pergi menuju ke tempat yang sebenarnya juga dia unknown gitu loh. Nggak tahu nih tempatnya bisa bikin dia bahagia atau enggak. Kenapa dia pergi? Ini ada kartu pergi kan itu. 3 kartu ini represent orang pergi meninggalkan dan menuju ke suatu tempat. Kenapa dia pergi? Karena dia punya Ten of Wands. Ten of Wands ini jelas ini burden atau beban. Dia memikul beban yang cukup berat di kehidupan yang sekarang dengan keluarganya. Gitu. Di sini ada gambar orang lagi mikul 10 tongkat dan orang ini jelas terlalu berat gitu loh. Beban yang dipikul terlalu berat. Sampai dia tuh jalannya bungkuk. Dan ini adalah beban yang harus si Akang pikul. Dan dalam kartu tarot, arti angka 10 itu adalah end of cycle. Maksudnya berakhirnya suatu siklus. Di sini kan memang siklus yang terjadi dalam hidup dia adalah siklus buruk ya. Ini berakhir dan ini akan membuka chapter baru, akan membuka siklus baru. To open new cycle. Ya. Open new cycle ini sama siapa ya? Kemungkinan sama gue. Karena kan di sini ada kartu Two of Cups. Hubungan gue masih Akang naik tingkat. Di sini ada kartu Three of Wands. Cowok sedang memegang tongkat, 3 tongkat. Dan ini cowok seperti sedang menunggu sesuatu. Jujur aja, gue adalah orang masa lalu Akang. Sebelum gue jadian di 2020 ini, gue kenal dia di 2017, gue sempat deketin sama dia di 2017, tapi waktu itu cinta gue tidak terbalas karena dia mungkin masih mencoba fokus ke keluarganya. Dia masih mencoba untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya yang memang mungkin waktu itu sudah hancur, atau mungkin dulu waktu 2017 mungkin belum hancur. Kalaupun udah mulai ada masalah, tapi masalahnya mungkin tidak seberat sekarang. Tapi setelah dia coba ngejalanin, ternyata masalahnya makin berat, istrinya tidak bisa dikontrol kelakuannya dan akhirnya dia meninggalkan istrinya gitu loh, karena istrinya sudah tidak terkontrol. Dan istrinya itu dan Akang tuh tahu gue itu tipe orang yang kayak apa, karena dia melihat gue sebagai orang yang potensial, orang yang mungkin baik di mata dia. Yang jelas dia tahu gue mencintai dia, gue sayang sama dia, tulus ya. I'm not taking for granted dari si Akang. Dan dia tahu gue cukup tulus, makanya akhirnya dia mencari gue lagi dan memilih gue. Padahal 2018 itu gue sempat diblok sama si Akang 2 tahun. Dari 2018 sampai 2020 September. Gue diblok 2 tahun. Kurang lebih 1,5 tahun lebih lah. Tapi kenapa dia nyari gue lagi? Ya itu, mungkin dia melihat value bahwa gue adalah orang yang memang cukup baik, cukup potensial untuk jadikan pasangan selanjutnya gitu. Oke, ini kartu yang 5 tebaran udah, 3 tebaran udah. Kartu 1 tebaran, kartu konfirmasi dari Tarot Rider. Ini ada kartu Justice. Justice adalah pembayaran karma. Karma di sini adalah ya si Akang. Karena di sini kan dia yang jadi victim istilahnya, yang jadi tokoh antagonis itu istrinya dia. Karena kelakuan istrinya si Akang ini harus memikul beban yang berat. Makanya akhirnya dia pergi meninggalkan. Akhirnya dia akan ada kartu karma. Akang tidak bahagia karena dizolimi sama istrinya, ya akhirnya dia akan mendapatkan kebahagiaan yang dia cari. Justice kan adalah pembayaran karma. Apabila kita mendapatkan perlakuan yang buruk, maka kita akan mendapatkan karma yang baik. Jadi kebalikan. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang buruk sama orang, gini, kalau kita zolimin orang istilahnya, kita kan sakit hati nih. Orang itu yang akan dapat karmanya, sementara kita akan dapat karma baiknya karena kita sudah bersabar menjalani cobaan itu. Nah, tapi kalau kita yang jahat,
sama orang itu yang akan dapetin karma baik dan kita akan dapetin karma jahat gitu. Jadi if you want a good things, just do good you will get good things, you do bad you will get shit di situ. Oke, tarot reader sudah ya. Nanti bottom of the decknya ada kartu Ace of Wands, Ace of Sword lagi. Oke, Pentacles, King of Pentacles itu Capricorn kayaknya. Pentacles kan represent Earth sign. Earth sign tuh under zodiac, represent zodiac Capricorn, Virgo dan Taurus. Ace of Sword, bottom of the deck ada Ace of Wands dan di bawahnya Ace of Wands dan Ace of Sword. Ace to Ace. Ace itu lebih ke new beginning, lebih ke positive new beginning. Ace of Wands itu lebih ke gairah. Ace of Sword ini lebih ke cara berpikir atau suatu kejujuran, suatu kebenaran. Siapapun yang menjadi tokoh antagonis di kartu ini, dia akan mendapatkan karmanya. Sementara yang menjadi korban dalam kartu ini, dia akan mendapatkan kebenaran akan terungkap. Yang menjadi korban akan mendapatkan kebaikan gitu. Di sini memang ada kartu Ace of Wands, awal mula yang baik, yang fiery, bersemangat, mungkin semangat hidup baru. Si Akang mungkin setelah menjalani hubungan sama gue sampai akhirnya naik tingkat, akhirnya ya dia mungkin merasakan suatu semangat baru dalam hidupnya. Dia tadi sudah kehilangan gairah dalam hidupnya, sudah jadi bergairah lagi. Bisa jadi kan? Oke guys, ini tarot readernya sudah. Karena ini berhubungan dengan cinta dan relationship. Jadi ini gue harus buka Angel Romance Oracle Tarot Card. Oke. Gue buka 5 sama bottom of the deck satu. Di sini ada, pas gue shuffling muncul 2 kartu. Ada kartu Calling in Your Soulmate. Your prayers, affirmation, and visualization help brings you together. Ada lagi kartu Stay Optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. See? Calling in your soulmate. Maybe si Akang TN ini adalah soulmate gue. Maybe. I don't know. Tapi yang jelas ini kartu terbuka. Karena di sini kan your prayers, affirmation. My prayers and affirmation, ya gue memang mengafirmasikan gue sama Akang bisa menikah secara sah hukum, sah militer, dan sah agama. Kita bisa hidup bahagia. Maybe you could be one of my soulmate, si Akang. Kadang kan di sini gue diminta untuk stay optimistic, ya kan? Stay optimistic. Gue nggak boleh pesimis. Apapun yang terjadi, gue nggak boleh pesimis. Kenapa bisa begini? Nah di sini adalah kartu you deserve love, you are lovable. Yes, I am lovable. Dan Akang tahu gue memang lovable. Ya mungkin karena gue lovable, makanya si Akang akhirnya bisa terima gue padanya. Kan di sini gue ada justice, kan pembayaran karma. Gue selama ini kan selalu menjadi korban jadi setiap gue berhubungan sama cowok, gue selalu menjadi korban karena gue yang ditinggalin. Padahal niat gue udah baik, gue sudah melakukan yang terbaik sebagai pasangan semaksimal mungkin. Yang bisa gue lakukan gue kasih, tapi ternyata gue ditinggal terus kan. Ya udah, karena gue sabar ya gue akan dapet karmanya. Justice ini akan berbalik, gue dapet karma baik karena gue di sini korban, dan orang-orang yang zolimin gue akan dapet karma yang buruk. Kenapa? Ya itu, karena gue emang orangnya lovable, makanya gue akan dapet karma baik, akan dapet justice, pembayaran karma yang fair. Di sini ada kartu pay attention to the red flag. The signs are cautioning you. Red flags, yes. Red flagsnya di sini adalah kelakuan istrinya si Akang yang kata temen gue yang punya sukses itu, kalau si istri Akang ini berdukun, matre, ya itu. Karena memang gue di warning sama temen gue, hati-hati sama si istri si Akang. Karena si istri Akang ini bisa meneror gue dan minta duit terus sama gue, sehingga membuat gue bangkrut atau bisa membuat gue tekor. Jadi gue harus berhati-hati sama kelakuan istrinya Akang. Bahkan temen gue
bilang gue harus ke semacam dukun atau apa gitu, ustadz gitu yang memang bisa mengendalikan istrinya ini. Jadi istrinya itu nggak macam-macam sama gue. Oke, di sini ada kata, ada love yourself first. Your self respect makes you more romantically attractive. Ya, yeah. Why I'm lovable? Karena memang gue mau orangnya love yourself first. Jadi gini prinsip gue. Kalau di sini gue sekarang ini mau menjalani hubungan sama si Akang. Gue nggak tahu nih kedepannya gimana. Gue hanya menjalani, ya kan, dan I'll do my best. I give the to the max gitu. I give the effort to the maximum lah effortnya gue kasih ke dia. Tapi kalau ternyata he failed seperti yang cowok-cowok sebelumnya lakuin ke gue, dia bertingkah lah atau apalah, entah dia selingkuh, entah dia ninggalin gue, entah dia coba matrein gue, coba using gue. If he failed, then I will leave him. Tindakan gue untuk leave him itu adalah tindakan love myself first. Karena gue tidak mau disakiti. Gue tahu nih orang toksik, gue tahu nih orang hanya using gue misalnya, ya gue akan ninggalin dia dengan segitu mudahnya gitu loh. Di sini ada kartu, ini kartu 1, 2, 3, 4. Oke, kartu kelima ada kartu let your friend help you, ask for and accept support from others. Gue nggak ngerti nih maksud gue harus minta tolong ke siapa. Ya kan di sini kan dibilang let your friend help you. Gue nggak ngerti friend yang mana nih yang harus gue minta tolongin, dan permintaan tolong seperti apa yang harus gue ajuin ke teman gue mengenai hubungan gue masih Akang. Ya mungkin salah satunya adalah gue nanya ke temen gue punya six sense kali ya, untuk mendapatkan clue sebenarnya si Akang tuh gimana ke gue gitu kan. Sini ada bottom of the deck-nya atau overall energinya ada romantic feeling. Your feeling are real and worth exploring. Dan pas gue buka di bawah kartu romantic feeling ini ada soulmate. Yes, this is your soulmate. See? Romantic feeling, yes. Itu yang gue rasakan sama si Akang sekarang ini. Dan soulmate. Soulmate. Yes, he could be my soulmate. Kartu soulmate di bawahnya ada kartu reconciliation. Oh my god. Someone from your past is returning to your life. Yes, memang. Akang itu kan adalah someone from my past. Bukan orang baru dia. Di bawah kartu reconciliation ada kartu chemistry. There is a strong magnetic attraction here. Well, memang iya sih. Saat gue sama dia, gue ngerasakan ada semacam chemistry. Gitu guys. Oke. Hai guys, sudah ya tarotinnya lagi. Sudah selesai gue tarotin soal energi update tentang si Akang TNI ini, gimana hubungannya ke depan sama gue. Gue memang tidak bisa meramal, dalam arti bisa melihat secara mata telanjang gimana masa depan gue sama dia. Cuma di sini gue hanya ngejalanin aja. I'll do my best. I give him maximum effort and try to think positive ya, apapun yang terjadi. But I admitted that I love him so much, dan I think he have the same feeling too sama gue. Well, gue nggak bisa berharap banyak sih, tapi yang jelas gue hanya ngejalanin aja, dan I hope everything is going to be fine, it's going to be okay in the next future. Well, yeah, perhaps doain aja gue bisa bahagia, gue bisa menikah, terutama dengan si Akang ini ya. Karena kalau sama si pilot itu, si Chandra, gue jujur gue tidak bisa berharap banyak. Selama Chandra masih pegang egonya dia, selama dia tetap gengsi, muna, tidak mau mengakui rasanya dia ke gue, dia tetap self denial, si Chandra ini kayaknya udah dead end buat gue, buntu. Gak ada yang bisa dilakukan lagi untuk mempertahankan hubungan gue dengan Chandra. Karena dari Chandra sendiri gak ada effort gitu lah. Sekarang gimana mau berhubungan kalau dari dianya nggak ada effort? Masa gue yang terus-terusan ngejar dia sih? Dia kan laki, gue perempuan. Masa gue yang perempuan ngejar laki? Ya nggak lucu dong, ya kan? Apalagi dia yang bermasalah sama gue, bukan gue yang bermasalah sama dia. Yang ngeghosting siapa? Dia kan, bukan gue. Jadi ya dialah, karena dia ngeghosting gue, ya dia harus datang ke gue untuk fix everything up gitu, to work things out gitu loh. Tapi kalau dia juga masih tetap
diemin gue, masih tetap gengsi, ya sudah, it's a dead end for me gitu loh, jalan buntu gitu. Jadi gue jujur tidak terlalu berharap banyak sama Chandra. Sama si Akang gue agak berharap sih, tapi memang nggak berharap banyak juga, mengingat dia statusnya ini yang sudah sold out. Even dia unhappy, tapi tetap aja dia sudah sold out kan, dan sudah nikah secara militer, dan secara pernikahan di militer itu tidak mudah untuk cerai. Jadi ya we'll see gimana kedepannya. Gue masih Akang, I just hope everything's okay, everything fine, everything good gitu loh. Dan gue di sini hanya menjalankan saja dan try to positive thinking aja sama dia sih. But all I know, Akang kayaknya memang baik. Dan yang jelas dia ini lebih dari Chandra ya. Kenapa gue baru bicara Chandra? Dia ada effortnya. Kenapa ada effortnya? Dia mau datengin gue. Kan dia ngeblok gue kan waktu itu. Si Akang, dia datengin gue. He tried, memang sih dia tidak minta maaf. Tapi at least dia datengin gue. He tried to work things out sama gue. Chandra gak kayak gitu. Chandra ngeblok gue, dia ngeghosting gue. Ya dia ngeghosting, dia ninggalin gue karena ngeliat gue sama cowok lain pacaran. Tapi kan juga, ya gimana, masa iya gue gak boleh pacaran sama cowok lain? Chandra kan gak nembak gue. Dia gak ngeklaim gue sebagai ceweknya. So, artinya gue statusnya single dong, perempuan bebas. Gue bisa bebas pacaran dengan siapapun yang gue mau, ya kan? Tapi ya itulah egonya Chandra. Dia yang nggak jelas sikapnya. Dia naksir tapi dia nggak nembak gue, kan nggak jelas sikapnya. Dia juga yang ngeghosting gue, dia juga yang ninggalin gue tiba-tiba, ngediemin gue tiba-tiba pas gue sama cowok lain. Ya kan lucu gitu ya, dia yang nggak jelas, dia juga yang marah saat gue pacaran sama cowok lain. Akhirnya dia ngeghosting gue dan dia ngeblok gue, ngediemin gue. So, dan gue mencoba untuk ngasih permintaan maaf terbuka loh di FB beberapa kali, dan gue tag ke si Chandra, which is gak cuma Chandra doang, lihat semua teman-teman FB gue ngeliat postingan gue itu. Tapi apa, dari Chandra nggak ada respon. So berarti bener dong, selama dia masih tidak ada respon, selama si Chandra masih tetap dengan egonya, tetap dengan self denialnya dia, tetap dengan gengsinya dia, tetap dengan sifat munanya dia, ya it's a dead end for me, jalan buntu buat gue. Kalau memang ingin hubungan gue sama Chandra terjadi, dia yang datang to work things out sama gue, seperti yang dilakukan Akang. Kalau memang Chandra datang ke dalam hidup gue to work things out, oke, gue kasih dia second chance, gue maafin dia. Bahkan bisa juga si Chandra ngelamar gue, langsung gue terima tanpa gue pikir panjang, meskipun gue sudah punya Akang. Kenapa? Chandra tuh poinnya satu, dia tuh sebenarnya dia punya satu poin yang bisa ngelit dia untuk menjadi pemenang, untuk jadi the winner, walaupun gue sudah punya Akang. Kenapa? Chandra jomblo, Akang statusnya masih menikah, ya kan? Itu poinnya Chandra tuh, dia jomblo, dia bisa nikahin gue kapanpun, nikahin gue sah secara hukum. Dan memang dari sisi gue nya maunya nikah secara sah secara hukum, bukan nikah siri. Gue sama Akang, gue hanya bisa dinikahin siri, tidak bisa dinikahin sah secara hukum, gitu loh gengs. Okay guys, I think that's it for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like and subscribe my channel. Or maybe you could share. Mungkin ya maksudnya mungkin kalian share ke teman-teman kalian atau di sosmed kalian. Kali aja nanti salah satu teman kalian ada yang butuh untuk ditarutin kan, bisa sama gue. Okay guys, thank you for today. Thank you for watching my video. It's a wrap. That's it for now. Dadah.